Perilaku sosial anak usia dini di lingkungan lokalisasi Guyangan. Anak usia dini dilahirkan di dunia dengan sejuta rasa ingin tahu yang tinggi serta mengimitasi apa saja yang dilakukan oleh orang di sekitarnya yang dirasa menarik. Hal tersebut menjadikan betapa besarnya peran lingkungan sekitar dalam memberikan kontribusi pada pembentukan perilaku sosial anak, mengarahkan perilaku sesuai keinginan lingkungan memegang peranan penting agar anak tidak salah dalam terjerumus ke dalam perilaku antisosial atau perilaku yang tidak diterima lingkungan ketika beradaptasi di masyarakat. Lingkungan ketika beradaptasi di masyarakat, ketika anak membangun hubungan dengan orang lain, secara tidak langsung anak melewati peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna dalam sejarah kehidupannya. Peristiwa tersebut akan terekam baik di memori anak seiring berjalannya usia, mengajarkan perilaku prososial pada anak sedini mungkin. Akan membawa dampak yang positif dan melekat pada pribadi anak sampai anak kelak tumbuh dan berkembang menjadi dewasa bahkan sampai menua. Perilaku sosial berhubungan erat pada perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekitar. Perilaku sosial diperoleh anak melalui kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai stimulus yang diberikan lingkungannya. Tatanan lingkungan sosial baik dan sehat dapat membantu anak mengembangkan konsep dalam diri anak yang positif serta mendukung proses sosial menjadi optimal. Kesukses tujuan tersebut tidak mungkin terjadi begitu saja tanpa ada keterlibatan dari anggota keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat di sekeliling anak. Melalui rangsangan atas stimulus yang tepat dan sesuai perkembangan anak, akan membantu anak siap dalam memasuki tahapan perkembangan selanjutnya dengan baik. Keluarga adalah tempat pertama bagi anak untuk mendapatkan pendidikan dan kasih sayang. Orang tua merupakan pendidikan pertama dalam hidup anak, maka peran keluarga dalam mengasuh anak memegang peran utama sesuai dengan Undang-Undang Hak dan Kewajiban Orang Tua pasal 7 bahwa orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Di keluarga, anak memiliki waktu yang sangat luar rumah. Orang tua sangat memegang peran penting dalam pembentukan perilaku anak agar dapat menjadi bekal di kehidupan mendatang. Pengasuhan yang diberikan dan diterapkan oleh orang tua akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang dan keberhasilan anak pada perkembangan selanjutnya. Mulai dari kepribadian, mental, moral, sosial, dan spiritualnya. Oleh sebab itu, peranan orang dewasa yaitu orang tua sangat penting bagi perkembangan anak. Keberhasilan semua aspek perkembangan anak sangat bergantung pada lingkungan kehidupan anak. Selain keluarga, lingkungan sekolah memiliki peran yang sama dalam membentuk perilaku anak. Tugas sekolah selain memberikan ilmu dan wawasan bagi anak, juga berperan dalam membentuk perilaku antara lain perilaku sopan santun, budi pekerti yang baik, empati, simpati, kemurahan hati, dan membangun sosialisasi dengan kawan sebaya di sekolahnya. Sekolah merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan impian tujuan pendidikan nasional. Di samping itu, lingkungan pendidikan nasional, di samping itu lingkungan sekitar rumah juga memiliki peluang besar untuk terjadi penyimpanan perilaku. Hal tersebut
disebabkan karena anak tidak mengetahui bagaimana sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Hal itu bukan kesalahan anak karena pada dasarnya anak sudah diwarisi karakter, meniru, apa yang dia dilihat dan melakukan apa yang diketahui akan dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun ketika anak telah memiliki dasar atau fondasi yang baik, maka anak akan mengerti mana hal yang baik yang mana harus dilakukan dan mana hal buruk yang tidak boleh dilakukan. Perilaku baik atau buruk yang terjadi pada anak tergantung bahwa orang dewasa dalam hal lain orang tua, pendidikan dan orang di sekitar rumah dalam menerapkan serta memberikan simulasi yang baik serta terus patut ditur oleh anak. Perilaku tersebut akan dibawa anak untuk menghadapi kehidupan selanjutnya, yaitu ketika anak masuk pada lingkungan masyarakat yang lebih luas dan ketika anak memasuki tahapan selanjutnya, sehingga akan melekat dan tertanam dalam kepribadian anak. Lingkungan masyarakat atau lingkungan di luar tempat tinggal anak adalah salah satu tempat keseharian yang dihabiskan. Hakikat anak usia dini. Di sini ada beberapa tokoh menerangkan bahwa menurut Mulyasa, anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat besar, yang sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangan. Dan tokoh Sujino juga menambahkan bahwa anak usia dini adalah sebuah individu yang sedang menjalani proses perkembangan yang pesat dan fundamental untuk kehidupan selanjutnya. Dan menurut Akmal, menjelaskan bahwa yang disebut anak usia dini adalah anak yang sedang memasuki masa golden age, yang dikatakan dengan masa keemasan, karena berdasarkan penelitian yang dijelaskan bahwa pada masa usia dini anak memiliki kecerdasan hingga 80%, sedangkan sisanya 20%, dan didapatkan setelah usia 8 tahun. Masa keemasan anak diperoleh ketika anak berada pada usia 0 sampai 8 tahun, lebih besar dibandingkan dengan usia setelah 8 tahun. Dan Mulyasa juga ikut menambahkan bahwa usia 4 sampai 6 tahun anak memiliki karakter sebagai berikut. Berkaitan dengan perkembangan fisik yang sangat aktif, berbagai kegiatan hal tersebut berguna bagi pengembangan otot-otot kecil maupun besar. 2. Perkembangan bahasanya semakin meningkat dan sudah mampu untuk memahami pembicaraan orang lain dan mampu menangkap pikirannya dalam batasan tertentu. 3. Perkembangan kognitif berkembang sangat pesat seperti rasa ingin tahu yang luar biasa terhadap lingkungan sekitar. Banyak aspek perkembangannya meningkat pada tahapan usia 4 sampai 6 tahun. Lingkungan sangat berperan penting dalam mensimulasi perkembangan anak. Bentuk perilaku sosial. Memiliki perilaku yang diterima oleh lingkungan merupakan harapan individu pada umumnya. Tidak berbeda dengan anak usia dini. Pengalaman lingkungan yang tepat untuk perkembangan anak merupakan fondasi bagi anak untuk perkembangan selanjutnya. Perilaku prososial merupakan perilaku yang mencerminkan perhatian atau kepedulian kepada individu lain, seperti perilaku positif, yaitu membantu, menyapa, ataupun hanya sekedar tersenyum. Anak usia TK akhir umur 5 sampai 6 tahun atau anak yang akan memasuki sekolah dasar merupakan anak pada masa egosentris. Pada masa ini perkembangan kognitif anak sudah mulai berkembang. Anak sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak pantas dilakukan. Lingkungan juga ikut berperan baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, ataupun lingkungan sekolahnya. Proses internalisasi perilaku sosial. Ini dikutip oleh Bandura 2012, adalah arsitek utama dari teori kognitif sosial
yang menjelaskan bahwa proses-proses kognitif memiliki kaitan penting dengan lingkungan dan perilaku. Lalu Bandura di buku Crane 2014 di halaman 302 berpendapat bahwa dalam situasi-situasi sosial, manusia seringkali belajar jauh lebih cepat hanya dengan mengamati tingkah laku orang lain. Sebagai contoh, ketika anak-anak belajar lagu baru atau bermain rumah-rumahan, meniru sikap orang tua, maka mereka sering memproduksi secara instan urutan panjang tingkah laku baru. Mereka memperoleh sebagian besar segmen tingkah laku baru hanya melalui pengamatan. Orang tua juga berperan sebagai guru. Anak belajar banyak dengan melihat apa yang orang tuanya lakukan. Tanpa disadari, cara orang tua berinteraksi dengan orang lain dicermati oleh anak. Orang tua bisa membantu memahami cara berhubungan dengan orang lain dengan memberikan contoh secara langsung, yaitu membiarkan anak memperhatikan bagaimana perubahan cara bicara, juga gerak tubuh saat sedang berhadapan dengan orang lain. Ajak anak bersama ke berbagai kesempatan yang memungkinkan anak bisa bertemu banyak orang dan terbiasa dengan keramaian. Dalam Wahyudi 2005, beberapa sumber yang telah saya sebutkan dapat disimpulkan bahwa mengamati anak dan meniru adalah cara yang cepat bagi anak-anak untuk belajar berperilaku di lingkungan. Anak mengamati dan menirukan perilaku yang ada di sekitarnya. Perilaku baik atau buruk adalah cerminan dari lingkungannya yang diterapkan oleh anak. Lingkungan lokalisasi dalam buku Saptari 1997. Lokalisasi adalah suatu tempat yang menyediakan jasa prostitusi atau pelacuran di mana dalam aktivitasnya bertujuan pada seksual atau perzinaan. Ratna Septari menjelaskan bahwa prostitusi adalah suatu transaksi antara perempuan pelacur dengan lelaki hidung belang yang memberi sejumlah uang untuk berinteraksi seksual. Dalam Bagong Suyanto dalam buku Suyanto 2013 menambahkan bahwa prostitusi atau pelacuran adalah suatu praktik hubungan seksual sesaat yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja untuk imbalan berupa uang. Berdasarkan beberapa pemaparan yang telah saya jelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa lokalisasi adalah lingkungan atau tempat di mana berkumpulnya aktivitas prostitusi atau pelacuran yang menyediakan jasa seksual antara dua individu yang saling membutuhkan. Lokalisasi tercipta atau hadir karena adanya kebutuhan ekonomi dan praktek kepuasan seksual dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, Glenn Dunlop dan Diane Powell dengan judul Promoting Social Behavior of Young Children in Group Setting. Pada penelitian ini melihat anak-anak lintas budaya yang dibangun kolaborasinya untuk perkembangan dengan teman sebaya. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu penelitian perilaku sosial lebih melihat bentuk perilaku sosial, proses internalisasi, dan faktor penunjang dan penghambat perilaku sosial. Kenneth Harubin dan Melis Menzer dengan judul Kultur dan Social Development, di mana pada penelitian melihat dan mengamati perilaku sosial anak yang ada di kelas. Perbedaan dengan penelitian yang diteliti yaitu pada subjek dan lingkungan penelitian serta metode yang digunakan Nona Willianti. Dengan judul bukunya yaitu Perilaku Sosial Anak di Kampung Nelayan, yang dalam penelitiannya mendeskripsikan perilaku sosial anak di kampung nelayan.
Persamaan dengan penelitian yang diteliti sama-sama melihat perilaku sosial, tetapi berbeda dengan penelitian yang diambil, yaitu pada metode dan subjek serta tempat yang dilakukan penelitian. Esti Kurniawati pada penelitiannya dengan judul Peningkatan Perilaku Sosial melalui Permainan Tradisional Jawa, keterkaitan antara penelitian tersebut dengan penelitian lain adalah sama-sama meneliti tentang perilaku sosial, tetapi pendekatan yang digunakan itu berbeda. Selanjutnya Mansur Romande Putra dengan judul Pengasuhan Anak Usia 5-6 tahun di Kampung Tapak Lebar, Sumatera Selatan. Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, membahas tentang pola kehidupan anak usia dini pada suatu komunitas daerah tertentu. Perbedaannya adalah penelitian lebih menggunakan studi kasus dan lebih mendalami permasalahan perilaku sosial anak. Di sini sarannya adalah bagi orang tua menerapkan gaya perilaku ortiter dan kekeran dalam mendidik anak akan membatasi kreativitas pada anak. Hendaknya orang tua mendidik dengan demokratis agar anak dapat mengutarakan keinginan dan melibatkan dalam memberi keputusan suatu hal. Pemberian hukuman dalam kekeran mengakibatkan anak menjadi takut dan bisa menjadikan trauma pada diri anak yang berkepanjangan dan merasa tertekan bila berada dalam rumah. Gaya pengasuhan permisif juga tidak baik dan dampak buruk pada perkembangan anak selanjutnya. Anak masih membutuhkan arahan dalam berperilaku agar anak tahu mana perilaku yang baik dilakukan dan tidak baik untuk dilakukan. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.